Baik, perkenalkan nama saya Theo Andre Dominico. Di sini saya akan menjelaskan tentang BMC, Lean Canvas, Value Proposition Canvas dari perusahaan Bumi Tama Gunajaya Agro. Dimulai dari bisnis model canvas dari Bumi Tama Gunajaya Agro dengan key partner, smallholder plasma farmers, sekitar 23% bahan bakunya berasal dari plasma. Kemudian corporate buyer dari Wilmar International dan Golden Agri Resources yang merupakan pelanggan utama yang menyumbang 91% dari total penjualan. Sedangkan untuk pemasok lokalnya sendiri bekerja sama dengan Koperasi Unit Desa untuk pasokan FFB dari pihak ketiga. Terus kemudian pemegang saham utama dari grup Harita dan IOI Corporation dari Malaysia. Dan untuk key activity sendiri, produksi CPO BGA menghasilkan CPO dengan volume yang signifikan setiap tahunnya. Dengan manajemen perkebunan yaitu fokus pada peningkatan hasil panen dengan rata-rata yield saat ini 17,4 ton FFB per hektarnya. Sedangkan keberlanjutan mengimplementasikan kebijakan no deforestation dan sertifikasi RSPO. Kemudian dilanjut lagi di key resources, lahan perkebunan dengan luas lebih dari 180.000 hektar dan pengelolaan yang ada di Kalimantan dan di Sumatera. Terus kemudian tenaga kerja lebih dari 10.000 karyawan yang terlibat dalam operasi. Kemudian teknologi menggunakan infrastruktur dan teknologi pengolahan minyak sawit yang modern. Untuk value proposition sendiri, produk minyak sawit yang memenuhi standar keberlanjutan global, terus kemudian pengembangan teknologi dan pengelolaan lahan untuk meningkatkan hasil dan mengurangi dampak lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan petani kecil melalui program kemitraan atau plasma. Untuk customer relationship sendiri, kemitraan jangka panjang berhubungan erat dengan pelanggan utama, yaitu melalui kontrak jangka panjang serta kepatuhan standar, yaitu memenuhi standar keberlanjutan yang diminati pasar internasional. Untuk channel sendiri, secara pasar global dilakukan ekspor produk ke perusahaan multinasional seperti Wilmar dan GAR. Kemudian sertifikasi RSPO juga akan memperkuat daya saing di pasar internasional. Customer segment sendiri, perusahaan multinasional yang fokus pada pelanggan, korporasi besar dan menggunakan CPO berkualitas tinggi. Terus kemudian untuk pasar global, terutama negara-negara dengan permintaan tinggi untuk minyak sawit berkelanjutan, terutama Cina. Kemudian untuk dilanjutkan dengan cost structure sendiri, dari biaya operasional termasuk pemeliharaan kebun, pengangkutan FFB dan produksi CPO, biaya keberlanjutan dengan investasi dalam kebijakan lingkungan dan sertifikasi RSPO, kemudian biaya kepatuhan dengan patuh terhadap peraturan nasional dan internasional. Untuk revenue stream sendiri, penjualan CPO dan kernel oil, mayoritas pendapatan berasal dari penjualan minyak kelapa sawit mentah. Terus kemudian kemitraan strategis dengan kontribusi dari kemitraan dengan petani plasma dan pihak ketiga. Untuk social dan environmental cost, social cost sendiri dampak sosial seperti konflik lahan dengan masyarakat lokal. Terus kemudian environmental cost dengan resiko deforestasi dan penurunan habitat orang hutan. Terus kemudian sosial dan environmental benefit, yaitu program pemberdayaan masyarakat dan praktik pertanian berkelanjutan. Lanjutnya social and environmental benefit, pengelolaan berkelanjutan dengan melindungi areal konservasi tinggi atau high conservation value atau HCV dengan melaksanakan kebijakan no deforestation, no pit, no exploitation atau NDPA dengan menggunakan energi yang terbarukan. Terus kemudian konservasi keanekaragaman hayati dengan melestarikan habitat satwa liar seperti orang hutan melalui kemitraan dengan lembaga konservasi. Kemudian pemberdayaan masyarakat dengan mendukung petani plasma, membangun fasilitas sekolah, dan meningkatkan ekonomi lokal, serta sertifikasi yang keberlanjutan dengan mematuhi RSPO dan ISPO. Untuk Lean Canvas Optimization di Bumi Tama Gunajaya Agro, terdapat 3 problem utama yang saat ini terjadi, yaitu fluktuasi harga komoditas CPO di pasar global, terus kemudian isu keberlanjutan dan sertifikasi. Terus yang terakhir adalah tantangan dalam menjaga efisiensi operasional di perkebunan kelapa sawit. Dengan 3 solusi juga yang dilakukan adalah dengan investasi dalam teknologi yang ramah lingkungan dan digitalisasi operasional, kemudian diversifikasi produk turunan kelapa sawit untuk memperluas pasar, serta kemitraan strategis dengan pembeli utama untuk memastikan stabilitas pendapatan. Untuk key metric sendiri, volume produksi CPO dan kernel per tahun, terus kemudian tingkat efisiensi biaya operasional, tingkat kepuasan pelanggan utama, terus kemudian adalah kepatuhan terhadap standar keberlanjutan. Sedangkan selanjutnya di
poin unique value proposition, produksi minyak sawit berkualitas tinggi dengan komitmen yang terhadap keberlanjutan, sertifikasi RSPO dan SPO sebagai bukti kepatuhan terhadap standar lingkungan dan sosial, operasi efisien dengan teknologi kepertanian modern dan manajemen berbasis data. Untuk unfair advantage, praktik berkelanjutan dengan komitmen terhadap kebijakan no deforestation, no pit, no exploitation, rantau pasok yang terintegrasi dengan pengelolaan perkebunan dan pabrik yang terhubung sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi. Kemudian hubungan komunitas, yaitu kemitraan dengan jangka panjang dengan petani plasma untuk mendukung keberlanjutan pasokan. Selanjutnya untuk channel, dengan penjualan langsung kepada pembeli, industri melalui kontrak yang jangka panjang, pemasaran melalui pameran internasional dan platform perdagangan komoditas, dan digitalisasi melalui aplikasi dan sistem untuk pelaporan transparan terkait keberlanjutan. Untuk stakeholder optimization, dengan petani plasma tentunya dengan memberikan pelatihan, dukungan finansial dan harga yang adil. Terus kemudian untuk karyawan, fokus pada kesejahteraan melalui pelatihan, fasilitas dan program keselamatan. Untuk konsumen dengan menyediakan minyak sawit yang berkualitas tinggi dengan standar berkelanjutan. Kemudian untuk pemerintah, melakukan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan ketenagakerjaan, serta organisasi lingkungan dengan berkolaborasi untuk melestarikan keanekaragaman hayati, termasuk kawasan konservasi bernilai tinggi. Untuk optimization cost, dengan efisiensi sumber daya dengan penggunaan mekanisasi dan pupuk yang efisien. Terus kemudian energi terbarukan dengan pemanfaatan limbah sawit dan energi mengurangi biaya eksternal. Terus kemudian operasi integrasi dengan proses terpusat untuk menghemat biaya logistik. Untuk skala ekonomi dengan perkebunan yang luas dan operasi terintegrasi untuk menekan biaya per unit, serta otomatisasi dengan digitalisasi pengawasan perkebunan untuk mengurangi ketidakefisienan dari tenaga kerja. Sedangkan untuk optimization revenue, dengan penjualan CPO dan KRL pada pembeli dalam negeri dan luar negeri, kemudian diversifikasi untuk produk turunan seperti oleokimia dan biodiesel, serta sertifikat karbon dari praktik keberlanjutan. Kemudian untuk masuk ke problem, seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama adalah fluktuasi harga komoditas CPO di pasar global, karena harga CPO dan kernel sangat bergantung dengan pasar internasional, termasuk seringnya terdampak juga misalnya karena perang Timur Tengah dan Eropa. Kedua adalah isu keberlanjutan dan sertifikasi. Nah, isu ini sering dihembuskan oleh Eropa dan Amerika agar produksi minyak kedelai dan bunga matahari mereka dapat terserap, sehingga menjadi isu yang cukup mengganggu stabilitas CPO. Terus untuk problem yang ketiga adalah tantangan dalam menjaga efisiensi operasional di perkebunan kelapa sawit, termasuk kesulitan dalam SDM, kenaikan upah, cuaca dan iklim yang sangat mempengaruhi bisnis kelapa sawit. Untuk permasalahan fluktuasi harga komoditas CPO di pasar global, beberapa penyelesaian diantaranya adalah dengan hedging, dengan menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka untuk melindungi perusahaan dari risiko perubahan harga CPO. Terus kemudian diversifikasi produk dengan mengembangkan produk turunan dari CPO seperti biodiesel, oleokimia, dan makanan olahan, sehingga ketergantungan pada pasar CPO mentah dapat berkurang. Terus kemudian meningkatkan pasar domestik dengan fokus pada permintaan lokal untuk mengurangi dampak ketergantungan pada pasar global yang fluktuatif. Sedangkan untuk isu keberlanjutan sendiri, dengan pengadopsian sertifikasi yang lebih awal dengan memenuhi standar RSPO atau ISPO, dengan melakukan audit dan implementasi praktik keberlanjutan di seluruh rantai pasok. Terus kemudian menggunakan teknologi dengan memanfaatkan seperti drone dan IoT untuk memonitor deforestasi dan jejak karbon. Terus kemudian kemitraan strategis bekerja sama dengan LSM dan komunitas lokal untuk mendukung praktik ramah lingkungan dengan menciptakan nilai tambah dalam rantai pasok. Kemudian dalam tantangan dalam menjaga efisiensi operasional di perkebunan kelapa sawit, dengan menggunakan mekanisasi dan otomasi, dengan mengadopsi alat berat modern dan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dalam proses panen dan pengelolaan. Terus kemudian pelatihan tenaga kerja dengan memberikan pelatihan tenaga kerja lokal untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi, serta pengoptimalisasian data dengan menggunakan big data dan analitik untuk pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, termasuk perencanaan panen dan pemeliharaan lahan. Untuk value proposition sendiri, produksi minyak sawit yang berkualitas tinggi dengan fokus pada keberlanjutan dengan sertifikasi RSPO dan ISPO sebagai bukti kepatuhan, serta meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan kebun hingga pabrik. Untuk channel type sendiri, dengan penjualan langsung,
terus kemudian platform digital dan pameran, dan kemudian distribusi melalui logistik internal. Untuk channel based awareness dengan edukasi pasar tentang keberlanjutan minyak sawit melalui media sosial, website resmi, dan platform online lainnya untuk memperkuat citra perusahaan dengan mempublikasikan kepatuhan terhadap standar RSPO dan ISPO. Channel based evaluation sendiri dengan memberikan sesi diskusi atau pertemuan langsung dengan pembeli untuk memahami kebutuhan mereka dengan menyediakan data yang relevan pada pembeli seperti laporan keberlanjutan, data sertifikasi, dan kinerja produksi. Untuk channel based purchase dengan memberikan kontrak jangka panjang dengan memfasilitasi pembelian melalui kontrak stabil dengan pembeli utama. Terus untuk channel based delivery menggunakan armada perusahaan atau mitra logistik untuk memastikan pengiriman tepat waktu dan dalam kondisi yang optimal, dan menggunakan teknologi IoT untuk melacak pengiriman secara real time untuk memberikan kepastian kepada pembeli. Kemudian channel based after sales dengan memberikan bantuan terkait produk dan menjaga hubungan jangka panjang dengan menjaga komunikasi aktif dengan pembeli melalui pertemuan rutin atau laporan keberlanjutan. Untuk revenue stream sendiri dengan penjualan langsung minyak sawit atau CPO dan kener ke pembeli domestik dan internasional yang adalah sumber utama pendapatan. Terus kemudian unfair advantage yaitu praktek berkelanjutan dengan komitmen terhadap keberlanjutan melalui kebijakan no deforestation, no pit, no exploitation atau NDPA, serta sertifikasi RSPO dan ISPO, sertifikasi RSPO dan ISPO untuk memastikan produk memenuhi standar keberlanjutan internasional dan nasional, serta mengimplementasikan NDPA, membuat Bumi Tama unggul dalam menjaga lingkungan sekaligus memenuhi permintaan pasar yang semakin sadar lingkungan. Demikian presentasi saya, terima kasih.